Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat sekalian. Masih bersama saya dalam pembelajaran classroom untuk pembelajaran online. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada modul yang terakhir. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasannya pembelajaran dengan menggunakan classroom ini saya bagi menjadi 5 modul, dan hari ini kita sampai kepada modul yang kelima. Baik, modul yang kelima apa isinya? Perhatikan tampilan berikut. Dalam modul 5 ini kita akan membahas bagaimana membuat dan menilai suatu tugas. Dan dalam pembahasan ini ada 5 poin yang kita akan jelaskan. Yang pertama adalah bagaimana membuat suatu tugas, kemudian bagaimana peserta didik mengerjakan tugas, dan selanjutnya bagaimana pendidik mengevaluasi hasil tugas yang diberikan kepada siswa. Baik, kita mulai. Bahasan yang pertama adalah bagaimana membuat suatu tugas untuk siswa. Baik, seperti biasa kita masuk ke kelas kita yang kita buat. Nah, ini sudah saya buka akun yang saya pakai untuk memberi tugas nantinya. Dan dalam hal ini saya sudah menambahkan kelas baru. Saya tambahkan 2 kelas baru lagi. Yang awalnya cuma 1, yaitu kelas 11 MIPA 1. Sekarang sudah saya tambahkan lagi dengan 2 kelas lagi, yaitu kelas 11 MIPA 2 dan kelas 11 MIPA 3. Untuk menambah kelas yang baru, cukup klik tanda plus ini, kemudian tinggal membuat kelas baru, pilih buat kelas seperti pada pembahasan sebelumnya. Baik, sekarang saya akan masuk ke kelas yang akan saya beri tugas. Saya pilih aja di sini karena di sini muridnya yang lengkap. Ini ya, saya buka. Baik, selanjutnya untuk memberi tugas, maka pilih tugas kelas di sini. Kemudian pilih menu buat seperti ini. Nah, dalam menu buat ini sebenarnya banyak menu-menu yang bisa kita eksplorasi nanti lebih jauh. Yang pertama ada menu tugas. Nah, menu ini nanti yang kita pakai untuk praktek pada kesempatan modul 5 ini. Kemudian kalau tugas kuis ini nanti biasanya untuk tugas penugasan berupa kuis atau ulangan harian, atau bisa dipakai untuk ujian tengah semester yang sifatnya adalah ujian ya. Kemudian ada pertanyaan. Kalau pertanyaan ini satu penugasan biasanya yang langsung. Jadi pertanyaan kita buat langsung di situ, siswa menjawab ya. Ini interaksinya langsung. Kemudian menu materi ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ini kalau ada postingan kemudian kita gunakan kembali, tentu saja dalam kelas yang sama ya. Kemudian menu topik ini sudah pernah juga saya jelaskan di awal. Kalau ini adalah menu add-on yang saya tambahkan. Baik, selanjutnya kita fokus ke menu ini pada modul 5, maka pilih aja tugas seperti ini. Baik, selanjutnya akan terbuka seperti ini dan ada notifikasi memberitahu siswa cara evaluasi tugas. Jadi buat rubrik dan gunakan untuk memberi nilai atau masukan. Boleh nanti dalam memberi penilaian kita isi rubrik ya. Ini sifatnya opsional saja, tidak dilakukan nggak apa-apa. Baik, di oke saja notifikasinya. Baik, selanjutnya kita diminta mengisikan tugas yang akan diberikan kepada siswa.
judulnya apa, saya ketik saja misalkan ini tugas 2. Nah, kenapa kok tugas 2? Karena pada tugas 1 itu sudah saya berikan di email ya sebagai tugas perdana. Yang tugas 2 ini adalah saya beri nama atau beri judul tugasnya menyelesaikan atau persamaan trigonometri ya. Ini tugas yang kedua. Atau saya tambahkan di sini menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan persamaan trigonometri. Kemudian di deskripsinya bisa kita tambahkan, misalkan saya berikan ini bentuk seperti itu, bentuk soal persamaan trigonometri sederhana. Nah, jadi pada tugas 2 ini saya berikan masih kita bekerja dengan soal yang masih mudah, jadi soal persamaan trigonometri bentuk sederhana. Nah, kemudian kalau tugas yang kita berikan itu ada di sini, kita ketikkan langsung, maka kita ketik saja soalnya di sini. Tetapi apabila soal matematika, karena kadang ada rumus, kemudian ada bentuk-bentuk yang tidak bisa diketik langsung di sini, maka biasanya kita berikan dalam bentuk lampiran nanti di menu tambahan ini. Jadi kalau sifatnya hanya tidak ada lampiran, cukup diketikkan di sini saja. Baik, karena saya sudah menyediakan soal untuk tugas 2 berupa lampiran, berupa file gambar, maka saya tambahkan nanti di sini. Kalau pilih buat, kalau menu buat ini kalau guru belum menyiapkan soal, kemudian dia mau membuat, maka nanti diberikan mau buat di pakai aplikasi apa. Kalau pilih dokumen nanti masuk ke Google Doc. Kalau pakai slide masuk ke Google Slide dan seterusnya. Ini ada spreadsheet juga ya. Nah, karena saya sudah punya file yang sudah saya siapkan di komputer saya, maka saya pilih menu tambahkan. Nah, di dalam menu tambahkan ini juga, sobatku sekalian, masih ada beberapa cara untuk menambahkan file yang dijadikan sebagai lampiran tugas. Nah, yang pertama bisa kita melampirkan tugas kita itu yang ada di Google Drive. Kemudian bisa juga kita melampirkan tugas menggunakan link. Katakanlah atau misalkan tugas kita tugas kita ditaruh atau disimpan di blog kita misalkan. Kemudian kita tinggal mengambil linknya, kemudian di paste di sini. Kemudian kalau pilih file ini, maka lampiran tugas yang akan kita berikan kepada siswa ada di komputer kita. Dan juga bisa kita melampirkan melalui YouTube. Nah, misalkan ada video YouTube, kemudian disuruh pelajari, seperti itu sifatnya. Nah, pada kesempatan kali ini, sobatku sekalian, saya akan memberikan tugas yang ada di komputer saya. Maka pilih saja menu File. Klik menu File. Kemudian kita akan diarahkan ke tampilan ini. Ini kalau yang terbaru ini maksudnya yang ada di Google Drive kita. Karena kita mengambil di file di komputer kita, maka kita pilih menu Upload. Kemudian kita klik menu Browse di sini. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan untuk mencari di mana lampiran tugas yang saya berikan. Saya taruh di sini, sudah saya siapkan. Kemudian ini tugas yang akan saya berikan. Maka kemudian selanjutnya pilih menu Open, maka tugas tersebut akan diupload ya dan tampil di sini. Di sini cuma ada penegasan atau notifikasi dari Google bahwasanya Anda dapat memilih cara membagikan file ini dengan anggota kelas ya. Ini, jadi semua siswa dapat melihat satu file yang sama. Jadi semua siswa di kelas ini dapat melihat satu file ini ya secara bersamaan ya kalau dia membuka aplikasi Classroom-nya. Kemudian juga semua siswa dapat melihat dan mengedit. Oke, enggak ada masalah. Masing-masing siswa mendapat salinan mereka sendiri ya, enggak ada masalah. Enggak apa-apa, kita oke saja. Nah, diperhatikan di sini, maka soal lampiran yang kita berikan sudah masuk ke sini.
Kemudian di sini juga ada menu, kalau mau diatur boleh. Siswa dapat melihat file. Nah, tentu saja ini harus kita pilih. Tapi kalau kita pilih menu yang kedua, siswa dapat mengedit file. Ini sebaiknya tidak usah ya, karena soal yang guru yang membuat. Kemudian membuat salinan untuk setiap siswa. Ini sebaiknya saya pilih yang pertama saja. Siswa dapat melihat file itu saja. Baik, selanjutnya kita lihat di sebelah kanan. Di sini ada pertama ada kelas ya. Jadi karena saya membuat sudah punya 3 kelas, maka kita bisa katakanlah langsung, kalau dalam artinya tugas itu juga berlaku untuk kelas yang lain, maka boleh kita memilih semua kelas yang kita punya seperti ini. Maka walaupun tadi kita membuka tugas ini di kelas 11 MIPA 1 saja, maka tetap nanti kalau kita memilih 2 kelas yang lain ini akan terkirim juga bersamaan. Jadi sangat efektif ya apabila memang tugas itu akan diberikan kepada kelas yang lain. Dalam hal ini saya memilih aja kelas yang ini saja, kelas yang saya pilih di sini. Kemudian apakah tugas itu diberikan kepada semua siswa? Tentu saja kepada semua siswa, tapi kalau kita memilih siswanya boleh. Katakanlah kita memilih beberapa siswa, misalkan katakanlah bisa jadi tugas itu sebagai tugas remedi dan hanya ada beberapa anak yang remedi, maka kita bisa memberikan tugas itu dengan memilih siswa mana aja yang kita pilih. Dalam hal ini kita pilih semua saja, maka centang ini semua seperti itu. Baik. Selanjutnya ada di menu bawahnya ada poin. Jadi kita memberi poin berapa untuk tugas tersebut. Saya pilih poin 100. Jadi kalau tugas memang harus ada nilainya ya, karena sifatnya tugas. Tapi kalau di forum kita hanya menyampaikan informasi saja, jadi nggak perlu ada penilaian di sana. Kemudian ada tenggat waktu, itu maksudnya batas untuk pengerjaan tugas. Saya berikan saja, misalkan ini saya berikan tugas ini tanggal 4 September. Tugas ini saya pikir bisa diselesaikan oleh siswa selama 1 hari ya. Atau saya kasih bonus misalkan besoknya dikumpulkan. Maka saya pilih tanggal 5 untuk besoknya. Kemudian ada waktu juga bisa diatur di sini. Ini waktu defaultnya atau umumnya jamnya 23.59 misalkan. Saya rubah aja jamnya menjadi jam 21.00. Nah, biar saya ngeceknya nggak terlalu malam. Baik, cukup diklik di bagian luarnya saja. Maka tenggat waktunya sudah kita atur. Kemudian topik. Nah, sobatku sekalian, untuk topik ini sebaiknya sobat harus memilih topik ya. Apabila tidak ada, silakan membuat. Kebetulan saya sudah membuat dari pertemuan awal dulu, maka saya pilih aja topiknya adalah persamaan trigonometri. Nah, Google Classroom juga memberikan suatu fasilitas rubrik penilaian. Kalau sobat mau membuat rubriknya, artinya dengan rubrik ini nanti penilaian per item soal itu bisa diatur poin-poinnya berapa. Dan sementara untuk menu rubrik ini tidak saya lakukan. Sudah cukup sampai tenggat waktu ini. Selanjutnya, kalau sudah siap tugas ini, maka klik tugaskan. Maka tugas ini akan terkirim kepada kelas 11 MIPA 1 kepada seluruh siswa yang ada di sana. Selanjutnya perlu juga saya tegaskan di sini, di sebelah kanan tugaskan ini sobatku sekalian ada tanda segitiga kecil di situ. Ternyata ini kalau diklik, kalau pilih yang pertama ini maka langsung dikirim tugas itu. Tapi kita bisa menjadwalkan ini menggunakan pilihan yang kedua. Artinya kalau misalkan kita ngajarnya itu minggu depan katakanlah, maka kita bisa membuat tugasnya hari ini, tapi tugas itu dijadwalkan untuk keluar saat minggu depan. Kemudian kalau simpan draft, maka kalau kita masih belum mengirim tugas ini, hanya simpan aja sebagai draft, sehingga kita tidak perlu mengetik ulang. Kemudian ini kalau mau dihapus draftnya setelah kita menyimpan. Dalam hal ini saya pilih saja tugaskan. Maka
otomatis tugas ini akan terkirim ke semua siswa yang ada di kelas 11 MIPA 1. Saya lihat dulu, saya cek anggotanya di sini sudah berapa ya. Kita punya siswa sebanyak 11 siswa di sini. Ya, 11 siswa. Nah, saya cek nanti di sini beberapa siswa apakah sudah diterima tugas tersebut dan bagaimana kita mengerjakan tugas tersebut dari sisi siswa. Baik, di sini saya punya akun yang memang saya jadikan sebagai siswa di kelas saya ini, yaitu salah satunya adalah Nela Fatihatul ini. Maka saya akan mencoba masuk dari akun Nela Fatihatul ini sebagai siswa, dan kita akan lihat bagaimana hasil tugas yang dikirim oleh guru saat tampil di akunnya siswa. Baik, seperti ini saya buka tab baru saja. Jadi saya anggap siswa saya tadi menggunakan laptop atau PC di rumahnya, sehingga dia menggunakan Classroom yang versi web ya, versi web browser. Kalau misalkan siswa tersebut menggunakan HP, gak ada masalah, tampilannya atau menunya hampir sama saja. Baik, saya masuk ke Classroom di sini. Dan saya akan masuk menggunakan akun yang tadi ya, siswa saya Nela Fatihatul ya. Ini bukan akun yang saya maksud, maka saya ganti akunnya yang ini yang saya pilih. Nah, kita lihat di sini. Nah, baik, kita masuk ke kelasnya 11 MIPA 1. Karena di kelas ini tugas itu saya berikan, di sini yang saya berikan, maka diklik saja kelas ini. Maka selanjutnya kalau kita cek di menu forum ini, kalau biasanya kalau Google Classroom-nya berbahasa Indonesia, di sini menunya itu biasanya forum, kemudian ini tugas kelas, yang ini anggota ya, sama saja. Kalau di sini tersetting dalam bahasa Inggris, ini menunya stream, tidak ada masalah. Nah, ternyata di sini sudah tampil ya tugas yang saya berikan ya, yaitu tugas kedua, menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, kemudian di sebelah ini, di sebelah kiri, di sini ada upcoming atau ini mendatang begitu ya. Bahwasanya ada tugas yang due tomorrow, artinya expirednya besok. Tugas itu. Jadi ini pemberitahuan biar siswa itu bisa mengecek bahwasanya tugas yang masuk ini expirednya besok ya, jam 9 malam. Nah, kalau nanti tugas ini banyak, bisa pilih menu view all, maka nanti tampil semua tugas di sini ya. Baik, saya pikir seperti itu. Kemudian kita coba lagi masuk ke menu tadi. Sekarang siswa ini akan membuka tugas ini. Nah, selain juga mengecek di menu stream ini, bisa juga siswa mengecek di tugas kelas di sini. Nah, kalau di tugas kelas ini lebih tersusun rapi melihatnya. Kenapa? Karena nanti sudah ada topik di sini. Maka saya sudah memberikan dua tugas berkaitan dengan topik persamaan trigonometri. Yang pertama ini yang saya kirim waktu menggunakan email ya. Kemudian maaf, ini bukan tugas ya, tapi ini materi ya. Jadi ini materi yang saya berikan waktu di modul kedua ya, kalau nggak salah ya. Sekarang ini tugas yang akan kita kerjakan. Baik, saya buka tugas ini. Oke, yang di sini sudah ditampilkan bahwasanya ini waktu ngepostnya tanggal jam sekian. Kemudian ini ya, perhatikan sini ada menu bahwa berakhirnya besok ya. Dan ini lampiran tugasnya. Dan sebaiknya memang siswa sebelum memilih ini tampilkan aja tampilan tugas secara lengkap, tampilkan aja view
assignment atau lihat penugasan. Sini kita lihat biar pasti seperti apa, tidak ada informasi yang tertinggal ya. Baik, jadi seperti ini tugas lengkapnya, bahwasanya nanti nilainya 100 poin, kemudian ini lampiran tugasnya. Kemudian di sini ada tanda apa ya, mark as done, artinya tandai kalau sudah selesai ya. Baik, saya coba mengerjakan sebagai siswa untuk menyelesaikan tugas ini. Tentu saja siswa akan membuka tugas ini. Oke, setelah terbuka tugasnya, kemudian tentu saja dia akan mempelajari ya. Akan mempelajari dulu, kemudian dan mengerjakan tugas itu. Nah, siswa akan mengerjakan soal ini tentu saja nanti di kertas seperti itu ya. Kemudian hasil dari pekerjaan tersebut akan difoto oleh siswa. Kemudian dia masukkan ke komputernya. Kemudian nanti akan dikirim tugas tersebut ke penugasan ini. Baik, anggap saja katakanlah siswanya sudah mengerjakan 3 soal ini. Ini yang satu ini ada 4 soal, kemudian yang 3 kemudian ada 2 soal lagi. Berarti total ini ada 6 soal ya. Baik, saya kembali ke sini lagi. Nah, sekarang bagaimana siswa mengerjakan tugas ini? Nah, setelah siswa sudah mengerjakan tugas ini di kertas, kemudian hasilnya akan dikirim ya ke gurunya. Maka berikutnya siswa tersebut akan masuk ke sini. Jadi kalau siswa ini mau mengerjakan, artinya dengan menu yang disediakan oleh Google Classroom, maka dia bisa memilih di sini ya, add di sini. Nah, berikutnya dia bisa katakanlah mau mengetik jawabannya, maka bisa menggunakan Google Drive. Atau tadi dia misalkan bisa juga menggunakan link, artinya dia ditaruh file foto hasil pekerjaannya di komputernya dia, kemudian dia taruh di Google Drive-nya siswa tersebut, kemudian baru linknya dikirim ke sini boleh. Atau langsung aja file tugas itu kita lampirkan menggunakan menu file ini. Di sini juga kita diminta bisa langsung membuat di sini ya, mengetik menggunakan Google Doc dan seterusnya. Baik, dalam hal ini kita pilih menu file saja, dan saya sudah memberikan contoh katakanlah siswa itu sudah mengerjakan tugas itu, kemudian akan di-upload ke sini. Maka saya pilih upload. Kemudian ini sebenarnya bisa juga dibuka di Windows Explorer di sini, kemudian bisa diseret ke sini sebenarnya file yang mau diupload, atau pilih browse saja. Kemudian dicari di mana tempat hasil foto dari tugas yang diberikan. Ini saya taruh di sini. Dan sini misalkan ada 3 lampiran ya, karena tugasnya tadi ada 6, mungkin 1 lembar gak cukup. Sini siswa mengerjakan sampai 3 lembar ya. Ini hasil fotonya. Kemudian misalkan saya pilih 1 aja dulu ya, kita pilih open. Nah, maka akan dikirim tugas ini ya, tugas yang foto yang pertama. Karena tadi fotonya ada 3, ini 1 sudah, maka saya tambahkan lagi foto yang berikutnya ya. Dan kita masuk lagi ke sini, pilih menu upload, kemudian pilih menu browse, kemudian kita coba langsung pilih 2 ya. Jadi kalau pilih 2 bisa dipilih yang pertama, kemudian bisa tekan shift pilih yang kedua, atau boleh tekan pilih yang pertama kemudian tekan tombol kontrol, maka 2 file berikutnya sudah terpilih. Jadi kita tidak harus satu persatu menguploadnya biar cepat. Kemudian saya pilih open, maka akan diklarifikasi ini bahwa 2 tugas berikutnya terkirim. Nah, maka 3 lampiran tadi sudah terkirim semua ke sini ya. Oke, setelah
yakin bahwasanya ini sudah benar, maka untuk tugas ini sampai ke guru, maka siswa harus memilih turn in di sini. Atau kalau bahasa Indonesia mungkin di sini itu kirim, seperti itu ya. Maka saya pilih turn in seperti ini. Dan oke, di sini ada penegasan bahwasanya 3 file ini sudah siap dikirim, dan kita klik lagi turn in. Nah, baik, maka tugas ini sudah terkirim ke guru yang memberikan tugas. Baik, sobatku sekalian, coba kita lihat dari akun gurunya seperti apa. Baik, saya masuk ke akun gurunya di sini ya. Baik, ini nggak dipakai, saya tutup saja di sini ya. Baik, saya masuk ke tugas kelas di sini, dan kita lihat apakah ada siswa yang sudah mengumpulkan. Maka saya masuk ke tugas 2 ini, saya klik ya. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, ternyata ada satu yang sudah menyerahkan tugas. Jadi di sini itu maksudnya diserahkan, itu maksudnya siswa menyerahkan ke guru, tampil di sini. Kemudian di sini yang diberikan ini maksudnya tugas itu diberikan kepada masih ada 10 orang yang belum mengumpulkan. Karena tadi kan siswanya ada 11, jadi 1 sudah menyerahkan, maka pindah ke sini 1 ini, dan sisanya yang belum menyerahkan masih ada 10 siswa. Nah, baik, jadi ini tugas yang sudah diserahkan. Kemudian apabila guru menggunakan PC atau laptop, menggunakan Classroom versi web, maka dia tinggal lihat tugasnya. Kita lihat tugasnya. Kalau pilih ini berarti kita melihat tugas secara keseluruhan ya. Hanya ada 1 memang yang menyerahkan. Nah, ini ya, yang lainnya belum menyerahkan. Juga kalau dicek maka tampil di sini bahwasannya yang menyerahkan ini cuma Nela ini. Kemudian memang di sini ada nanti ada nilai yang akan kita berikan kepada siswa ini. Dan ini ternyata masih ditugaskan, belum mengumpulkan yang lainnya. Baik, saya coba misalkan kalau guru itu membuka di komputer, maka cukup diklik filenya, maka file yang dikirim oleh siswanya akan terbuka. Oke, klik saja ini berikutnya, ini akan terbuka di sini. Klik aja semuanya. Nah, maka berikutnya guru bisa membuka, bisa koreksi di sini ya. Ini misalkan ini saya buka, saya besarkan. Nah, maka ini jawaban dari siswa yang pertama tadi seperti ini. Nah, ini bisa dibesarkan seperti ini. Kemudian guru bisa mengoreksinya. Ini sayangnya kalau menggunakan tampilan di sini kita belum bisa langsung mencoret-coret kemudian mengoreksi, memberi nilai ya. Kalau menggunakan tampilan yang versi di Androidnya di web. Tapi nanti kalau guru tuh mengoreksi menggunakan HP Android, maka guru bisa ini bisa memberi coretan, menilai langsung, kemudian bisa langsung mengembalikan. Makanya nanti saya coba tampilkan bagaimana saat guru menggunakan HP Android untuk mengoreksi tugas yang dikumpulkan oleh siswanya. Baik, ini tugas yang pertama seperti itu. Kemudian kita bisa membuka hasil siswa yang lain, hasil siswa lampiran yang lain. Kemudian setelah katakanlah nilainya bagus, maka kita bisa memberi nilai kepada siswa yang bersangkutan ya. Nah, misalkan katakanlah nilainya berapa, maka ini kita kasih nilai di sini berapa. Kemudian kita pilih kembalikan, ya. Maka akan dikembalikan atau dikirim nilai yang diberikan tadi kepada siswa, dan siswa bisa membuka berapa nilai yang diberikan oleh gurunya. Kemudian juga guru bisa menambahkan komentar, misalkan ada beberapa konsep yang salah, mungkin guru bisa meluruskan bahwa seharusnya yang benar seperti ini, atau guru mengasih reward bahwasannya bagus, mantap, seperti itu ya. Nah, di sini kalau sudah yakin maka pilih kembalikan ya. Kita cek ini ada menu segitiga, ada apa aja menunya di sini ya.
mengembalikan kiriman ini, mengembalikan beberapa kiriman. Ini kalau beberapa siswa tadi yang kita koleksi banyak, maka tadi beberapa kiriman tadi bisa dipilih ya. Dalam hal ini saya tidak mengembalikan menggunakan menu di sini, artinya menggunakan versi web, karena saya ingin menunjukkan bagaimana mengoreksi langsung menggunakan HP, sehingga akhirnya kita bisa memberi coretan dan evaluasi di lembar kerja siswa. Baik, ini saya tutup saja, artinya saya tidak meneruskan penilaian menggunakan komputer ini. Saya akan mengoreksi menggunakan HP ya. Baik, sekarang saya akan mencoba mengoreksi tugas ini menggunakan HP Android yang saya miliki. Kita lihat nanti perbedaannya seperti apa. Saya akan mengaktifkan lagi, ini akan mengkoneksikan laptop saya dengan HP Android saya. Baik, ini sudah terhubung. Ini saya besarkan tampilannya. Nah, baik, sekarang saya akan mencoba mengoreksi tugas siswa tersebut dengan HP Android saya. Memang disarankan untuk mengoreksi itu menggunakan HP ya. Karena kenapa? Kelebihannya adalah di HP ini kita bisa membuat coretan atau memberi nilai langsung, kemudian mengembalikan nilainya berapa. Nah, saya cek dulu akun yang masuk di Classroom ini. Ternyata ini akunnya masih, ini akun murid saya tadi ini ya. Maka saya masuk di sini sebagai guru. Ya, maka saya ganti akunnya menggunakan akun sebagai guru. Ya, kalau di sini tidak ada, maka tambahkan akun lain ya. Ini saya tambahkan di sini. Oke. Diminta pin HP-nya di sini. Oke, sudah saya masukkan. Baik, akun guru yang saya pakai adalah Hasanuddin ini ya. @sman3_Bangkalan ya. .skh.id. Oke, ini sudah benar emailnya. Kemudian biasanya dimintai password, maka saya ketikkan passwordnya. Oke, saya pastikan benar. Oke, berikutnya akan masuk ke Classroom-nya dengan akun guru. Nah, oke, perhatikan. Nah, berikutnya saya akan masuk ke kelas MIPA 1 seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke di sini sudah ada tugas ya, tugas yang saya berikan muncul di sini, atau boleh saya memilih ini classwork atau tugas kelas biar di sini tampil rapi ya sesuai dengan topiknya. Saya pilih tugas 2. Nah, perhatikan, sekarang saya menggunakan HP, maka sama dengan tampilan di laptop tadi, bahwasanya ini ada satu orang yang sudah mengumpulkan. Maka saya masuk ke Nela ini, saya pilih. Kemudian saya akan mengoreksi tugasnya. Nah, ini tugas 1. Nah, seperti ini. Nah, ini kelebihannya kalau menggunakan HP. Jadi saya bisa membuka tugas itu, kemudian memberi nilai ya. Ini katakanlah yang ini nomor 1 ini nomor 1A. Ini katakanlah benar begitu ya. Maka saya bisa memilih tombol ini, tombol pensil untuk melakukan pengoreksian atau mengedit file ini. Ini saya pilih. Kemudian akan ditampilkan di sini gambar, ada pensil di sini, ada macam-macam pen ya. Ini bisa pakai di sebelah kanannya, atau ini atau stabilo ya. Kalau kita menulisnya menggunakan stabilo, saya pakai pen saja. Kemudian ini untuk menghapus ya, saya pakai pen ini saja. Kemudian bisa sambil dibesarkan kelihatan.
Baik, katakanlah ini nomor 1A ini jawabannya oke, benar ya. Oke, misalkan saya kasih aja tentang seperti ini. Kemudian yang ini juga misalkan benar seperti itu. Kemudian oke, ini kalau mau menggeser ke atas, ini dipilih yang ini ya. Pilih ini dulu, kemudian kita bisa menggesernya ya. Kebetulan ini sudah full, tidak bisa digeser. Katakanlah saya yang C ini katakanlah juga benar. Nah, maka pada satu lembar ini dia sudah benar 3 soal ya. Jadi 1A, 1B, 1C. Katakanlah satu soal ini saya beri nilai 15 per soal, maka dia dapat 45. Maka saya tulis di sini 45. Baik, sangat simpel ya, sahabatku sekalian. Maka berikutnya saya bisa mengirim hasil koreksi saya ini kepada siswa tersebut. Caranya pilih titik 3 di atas ini. Baik, ini saya ulangi lagi. Jadi untuk mengembalikan hasil pengoreksian ini ke siswa, maka ini diklik titik 3 ini. Oke, diklik ini. Maka berikutnya kalau saya pilih save, maka hasil koreksi saya itu akan masuk kepada siswa. Jadi nanti file yang dia kirim itu ada menu edit ya, seperti ini ya. Nah, jadi ini file aslinya, kemudian ini file yang editnya, yang sudah saya kasih coretan tadi. Saya masuk lagi ke yang tugas 2, saya percepat saja seperti ini ya. Katakanlah ini saya besarkan dulu, kemudian saya pilih ini ya, pensil untuk mengoreksinya. Oke, kemudian nih saya koreksi juga ini ya. Ini ini saya hapus, ini terbalik ya. Ini terbalik berarti ya HP-nya aja yang dibalik ya. Ini ya. Ini katakanlah yang nomor D ini seharusnya kalau benar dia dapat 15 ya, tapi karena katakanlah ini jawabannya belum tepat, ada beberapa yang salah, saya kasih nilai aja di sini katakanlah 10 saja. Maka saya berikan 10 saja di sini. Kemudian untuk yang ini, yang nomor 2, ini kebetulan masih belum ada di lembar berikutnya. Oke, maka saya nanti dilanjutkan ke yang berikutnya. Sehingga untuk yang ini cuma dapat 10 yang untuk lembar 10 ini. Berikutnya seperti tadi, saya klik menu titik 3 ini, kemudian saya pilih save, maka hasil ini akan terkirim kepada siswa. Baik, terakhir yang tugas 3 ini dengan saya percepat lagi. Yang tugas 3 ini katakanlah yang tadi ini saya pilih pensil, kemudian saya besarkan dulu. Yang ini ternyata benar, misalkan yang ini ternyata nomor 2 ini benar. Ini kalau benar skornya 20. Kemudian katakanlah yang nomor 3 ini juga oke ya, benar, maka ini 20 juga ya. 20 juga, maka total ini saya kirim dulu, tiganya ini saya klik, saya kirim dulu. Maka total yang didapat oleh siswa itu adalah 95 ya, 65 karena tadi itu di tugas 1 dia itu benar tadi dapat 45, kemudian yang di sini tadi dia dapat 10 ya. 10 berarti dapat 55, dan ini tadi benar 2 semuanya 40 jadi 95. Maka saya beri nilai di sini 95 seperti itu. Nah, maka selanjutnya diklik ini ya, diklik aja return atau dikembalikan ya. Oke, dikembalikan seperti ini. Maka ada penegasan, apakah yakin untuk dikembalikan? Kembalikan saja. Maka nilai tersebut sudah dikembalikan ke siswa ya, dikirim ke siswa, dan nanti ada pemberitahuan kepada siswa bahwasanya
nilainya sudah diberikan seperti itu. Baik, seperti itu mengoreksi menggunakan HP. Memang disarankan sebaiknya menggunakan HP ya, sehingga artinya tadi kita bisa melakukan pengoreksian secara langsung. Baik, saya kembali lagi ke tampilan guru yang I found these results. menggunakan versi webnya. Kita lihat di sini. Nah, kita coba refresh saja, kita lihat apakah nilainya tadi sudah masuk. Oke, di sini kalau kita lihat di sini artinya setelah tadi siswa mengerjakan, kemudian guru tadi guru memberikan tugas, kemudian siswa itu mengerjakan, kemudian kita melakukan penilaian, maka seperti ini. Maka di tampilan di komputernya lagi bisa tampilkan, maka ini muncul satu orang sudah dinilai. Nah, maka yang tadi awalnya dia di posisi diserahkan, maka sekarang bergeser ke sudah dinilai. Dan berapa nilainya? Nah, kita lihat nilainya adalah nih 95. Nah, seperti ini. Seperti itu, sobatku sekalian. Interaksi yang terjadi bagaimana seorang guru memberikan tugas, kemudian siswa mengerjakan dan guru memberikan nilainya. Baik, sebelumnya kita lihat apakah memang sudah masuk nilai yang diberikan oleh guru ini kepada akun siswa ini. Saya cek di siswa, ya, saya refresh aja di sini. Ini akun siswanya. Kita lihat, kita masuk ke ini, ke tugas 2 tadi. Ini kita lihat bahwasanya ternyata nilainya sudah masuk di posisi sini ya, dan nilainya ya. Ini tadi kita lihat di sini di akun siswa itu ternyata ada 3 file tambahan yang hasil editan saya, yang artinya di sini sudah ada bagaimana pengoreksiannya sehingga siswa tersebut mendapat nilai 95. Baik, seperti itu sahabatku sekalian, cara untuk melakukan penilaian baik menggunakan versi web browser ataupun menggunakan versi Android menggunakan HP. Memang disarankan sebaiknya guru untuk menilai karena memang lebih praktis, cukup menggunakan HP saja. Untuk memberikan tugas boleh menggunakan versi web browsernya. Seperti itu sahabatku sekalian, materi pada modul 5, modul yang terakhir yang dapat saya sampaikan. Tentu saja beberapa materi yang ada pada Google Classroom ini belum kita eksplor semua. Silakan sahabat-sahabatku sekalian mengeksplorasi, mencari menu-menu mana yang belum saya jelaskan. Silakan bisa sharing di YouTube atau bisa mengikuti terus pelatihan Sabu Sanov di sini, dan juga beberapa beberapa YouTube tentang penggunaan Classroom sangat banyak, dan juga di YouTube-nya Google Classroom Sabu Sanov juga sudah beberapa materi sudah banyak diberikan. Bisa sahabat-sahabatku sekalian eksplorasi lebih jauh agar lebih paham bagaimana menggunakan Google Classroom ini sebagai media pembelajaran online yang efektif ya. Demikian modul 5 sudah saya sampaikan, maka berakhir sudah penjelasan saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabatku sekalian. Selalu tetap semangat. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.